Perkenalkan, nama saya Gabriela Fiana Mambo dengan NIM 22013020. Kesetimbangan. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan ke dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam tersebut akan cenderung untuk diam. Syarat keseimbangan benda tegar. Momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol. Total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan nol. Macam-macam keseimbangan benda tegar. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik ataupun tidak turun. Akan tetapi, benda berada di posisinya yang baru. Momen Koppel adalah pasangan gaya yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Koppel yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen Koppel. Secara sistematis, momen Koppel dirumuskan sebagai berikut. M kali F kali D. M sama dengan momen Koppel, F sama dengan gaya atau N, dan D sama dengan panjang lengan gaya. Oleh karena memiliki besar dan arah, maka momen Koppel termasuk dalam besaran vektor. Cara termudahnya dengan membuat perjanjian tanda sebagai berikut. Momen Koppel bernilai negatif jika berputar searah putaran jarum jam. Momen Koppel bernilai positif jika berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Momen Koppel bernilai positif jika berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Titik berat. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari banyak partikel, di mana setiap partikel memiliki berat. Resultan seluruh berat partikel dalam benda disebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat atau titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berimpit dengan pusat masanya.